Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di sosialisasi mengenai gangguan kesehatan mental pada remaja. Sebelumnya kita sudah melaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental bagi remaja. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar dan membahas tentang gangguan kesehatan mental pada remaja. Sebelum kita memulai sosialisasi kita pada hari ini, adalah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilakan. Ya, baik, cukup. Kita langsung saja bersama-sama belajar mengenai gangguan kesehatan mental pada remaja. Nah, sebelum kita mulai, kita di sini ada diagram mengenai prevalensi atau persebaran jumlah terjadinya gangguan mental emosional pada masyarakat atau penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun dari tiap provinsi yang ada di Indonesia dari tahun 2013 sampai 2018. Di sini kita dapat lihat bahwa daerah istimewa Yogyakarta itu berada di urutan ke-20 untuk di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah, untuk persebaran jumlah gangguan kesehatan mental di dunia tahun 2017, itu gangguan kesehatan mental terbanyak itu ada di gangguan cemas dan juga gangguan depresi. Kemudiannya itu dari DALIS di Indonesia, suatu institusi Indonesia yang meneliti bahwa dari tahun 1990 sampai 2017, depresi dan cemas itu masih menduduki peringkat satu untuk gangguan kesehatan mental. Lanjut. Nah, kita sebelumnya sudah bahas mengenai remaja atau perubahan apa saja yang terjadi pada remaja. Nah, pada masa remaja ini itu banyak terjadi perubahan, baik itu perubahan biologis, psikologis, maupun sosial. Sayangnya, perhatian masyarakat itu hanya berfokus pada upaya peningkatan kesehatan fisik semata dan kurang memperhatikan untuk faktor non-fisiknya seperti kesehatan intelektual, mental, emosional, dan juga psikososial. Padahal faktor-faktor yang non-fisik ini tersebut juga sebagai penentu dalam keberhasilan seorang remaja di kemudian hari. Untuk jumlah penderita gangguan kesehatan mental, itu dari tahun ke tahun itu terus mengalami peningkatan. Dari riset kesehatan dasar di Indonesia tahun 2018, di mana persebaran jumlah penduduk Indonesia yang menderita gangguan kesehatan mental pada remaja usia di atas 15 tahun itu terjadi peningkatan yang sebelumnya di 2013 itu hanya 6%, itu menjadi 9,8% di tahun 2018. Dengan gangguan kesehatan mental terbanyak itu adalah gangguan depresi dan juga cemas, berjumlah 6,1%. WHO sendiri atau Institusi Kesehatan Internasional itu melaporkan bahwa 450 juta orang itu di seluruh dunia memiliki gangguan kesehatan mental. Dengan jumlah persebaran 20% itu terjadi pada anak-anak. Dari survei riset kesehatan dasar yang sebelumnya tahun 2018 itu yang menunjukkan bahwa prevalensi gangguan kesehatan mental dan emosional remaja usia di atas 15 tahun itu meningkat dari 9,8% dari 68% menjadi 9,8% di tahun 2018. Dengan angka kejadian yang meningkat ini setiap tahunnya, itu memperluas pengetahuan serta melakukan upaya peningkatan kesehatan mental pada anak dan juga remaja menjadi hal yang penting. Karena kesehatan mental pada anak dan juga remaja itu dapat mempengaruhi masa depan dirinya sendiri sebagai individu dan juga dapat berdampak pada keluarga hingga masyarakat. Untuk definisi gangguan kesehatan mental sendiri, mental health disorder atau juga disebut mental illness atau gangguan kesehatan mental itu adalah mengacu pada berbagai kondisi kesehatan mental yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, suasana hati, dan juga perilaku seseorang. Menurut American Psychiatric Association atau APA, asosiasi perkumpulan tenaga kesehatan di bidang mental di Amerika itu menyebutkan bahwa gangguan kesehatan mental itu adalah kondisi kesehatan yang melibatkan perubahan emosi, pemikiran, atau perilaku, atau bahkan kombinasi dari ketiga ini. Untuk gangguan kesehatan mental itu selalu dikaitkan dengan kesulitan dan atau masalah yang mengganggu
keberfungsian dalam kegiatan seseorang, baik itu kegiatan sosial, pekerjaan, atau aktivitas keluarga. Nah, gangguan kesehatan mental pada remaja umumnya itu didefinisikan sebagai keterlambatan atau gangguan dalam mengembangkan pemikiran, perilaku, keterampilan sosial, atau regulasi yang sesuai dengan usia mereka. Masalah ini akan mengganggu kemampuan mereka untuk berfungsi dengan baik di rumah, di sekolah, atau di situasi sosial lainnya. Kita masuk untuk gangguan kesehatan mental yang menjadi masalah tertinggi sampai saat ini. Yang pertama itu adalah gangguan cemas. Tanda dan gejala untuk orang yang atau remaja yang mengalami gangguan cemas itu adalah seperti ketakutan terus-menerus, kecemasan yang mengganggu mereka dalam bermain, sekolah, atau situasi sosial yang sesuai dengan usia mereka. Untuk gangguan kecemasan yang dialami seorang remaja itu berbeda pada umumnya dengan cemas yang biasa dialami oleh orang-orang kebanyakan, karena gangguan kecemasan yang merupakan gangguan kesehatan mental itu sangat mempengaruhi dari aspek yang telah dibahas sebelumnya, sehingga terjadi perubahan seperti perubahan dalam tingkah laku, pemikiran, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah depresi dan gangguan mood lainnya. Depresi ini secara singkat bisa kita definisikan sebagai kehilangan sesuatu yang kita cintai. Kehilangan sesuatu yang kita cintai ini bukan hanya berbicara mengenai kehilangan pasangan atau kehilangan pacar. Di sini juga depresi bisa dikaitkan dengan kehilangan cinta terhadap sesuatu atau bahkan semua yang kita cintai, baik itu keluarga, pekerjaan, teman, dan lain-lainnya. Nah, untuk depresi sendiri itu adalah perasaan sedih yang terus-menerus dan kehilangan minat yang mengganggu kemampuan seorang remaja untuk berfungsi di sekolah dan berinteraksi dengan orang lain. Yang selanjutnya, intinya kita selalu berupaya untuk pemberian dukungan bagi kesehatan mental remaja. Ada 3 cara yang dapat digunakan. Yang pertama itu adalah promosi, dengan tujuan untuk mempromosikan kesehatan mental yang positif kepada remaja. Dengan cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kesejahteraan psikologis, kompetensi, ketahanan manusia, serta menciptakan kondisi dan lingkungan hidup yang mendukung. Dapat dilakukan itu dengan cara mengumpulkan data terkait terjadinya atau jumlah atau distribusi terjadinya gangguan kesehatan mental, supaya masyarakat itu dapat meningkatkan kesadarannya dan mendapat pengetahuan terkait permasalahan gangguan kesehatan mental. Yang kedua, prevensi. Prevensi itu berfokus pada mengurangi faktor risiko untuk terjadinya gangguan kesehatan mental bagi remaja dan dapat meningkatkan faktor perlindungan yang terkait dengan kesehatan mental. Deteksi dini dan mengenalkan bagaimana penanganan perilaku maladaptif dalam keluarga dan komunitas itu menjadi fokus yang sering dilakukan dalam tindakan prevensi dalam mencegah terjadinya gangguan kesehatan mental. Yang selanjutnya itu adalah intervensi. Tujuannya adalah untuk memberikan kesembuhan atau meningkatkan penyesuaian diri. Biasanya itu dilakukan pada setiap pihak, seperti intervensi secara individu, intervensi yang berbasis keluarga, intervensi yang berbasis sekolah, dan juga intervensi yang berbasis komunitas atau lingkungan sosial. Baiklah, sekian sosialisasi yang dapat saya berikan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian dan juga salah sikap dalam selama penyampaian, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.